Halo guys, perkenalkan nih nama gue Yadi. Gue akan menceritakan alur cerita dari Film yang bergenre science fiction atau fiksi ilmiah ini dibintangi oleh Amanda Seyfried dan Justin Timberlake. Ini menceritakan tentang kehidupan di tahun 2169 di mana orang-orang berhenti menua di umur 25 tahun. Sistem ekonomi tidak lagi memakai uang, melainkan waktu. Setiap orang mempunyai jam di tangannya yang memiliki hitungan mundur, seperti jam digital. Jadi, jam yang di tangan mereka itu memperlihatkan berapa lama sisa hidup mereka. Di film ini diperlihatkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Boston misalnya, kota termiskin di mana orang-orang hidup kebanyakan punya waktu kurang lebih hanya 24 jam, membuat mereka berpikir bagaimana untuk melanjutkan hidup setiap harinya. Berbanding terbalik dengan New Greenwich, di mana orang-orang kaya memiliki banyak waktu dan membuat mereka seolah-olah mampu hidup abadi. Oh ya guys, jika kalian tertarik dengan cerita film ini, alangkah baiknya simak videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga di-share ke teman-teman kalian agar teman kalian juga bisa menyaksikan alur cerita di video ini. Di film ini untuk pemeran utama pria yaitu Will dan untuk pemeran utama wanitanya yaitu bernama Sylvia. Di awal film diperlihatkan aktivitas mereka sehari-hari dan yang ini adalah ibunya Will yang sangat muda guys, karena dia tidak menua setelah usia 25 tahun. Dan di hari itu pun ibu Will berulang tahun yang ke-50. Awalnya gue kira mah ini pacarnya, ternyata ibunya. Jadi gini guys, setelah mereka berusia 25 tahun, jam digital yang ada di tangan mereka langsung menunjukkan 1 tahun dalam hitungan mundur. Dan waktu inilah mereka gunakan untuk bertahan hidup selama 1 tahun ke depan. Dengan memiliki pekerjaan dan mendapatkan gaji berupa waktu yang ditransfer ke lengan mereka, maka mereka bisa melanjutkan hidup. Jika jam di lengan mereka sampai di angka 0, maka waktu mereka untuk hidup akan habis dan meninggal, yang seperti serangan jantung. Dan waktu pun bisa disimpan atau ditabung nih guys, seperti uang layaknya. Tapi kalau waktu ini disimpan hanya di kapsul waktu agar tidak dicuri atau dirampok. Selesainya Will bekerja, dia pergi mencari sahabatnya yang bernama Borel. Dan di sana pun dia melihat seorang laki-laki kaya yang bernama Hamilton. Hamilton pun tidak mengetahui bahwa dia berada dalam bahaya. Will pun memperingatkan Hamilton untuk segera pergi dari bar tersebut, dikarenakan mungkin banyak bandit yang ingin merampok jam atau waktu yang ada di tangannya. Nah, baru aja diperingati, datang datuh bandit atau geng yang sok jagoan, yang pemimpinnya bernama Fortis. Dia pun mengajak berkelahi dengan Hamilton untuk mendapatkan jam atau waktu yang berada di tangannya. Tetapi Hamilton izin sebentar untuk ke toilet. Akan tetapi Will yang sudah diperingati oleh Hamilton agar tidak usah ikut campur urusannya, ia pun tetap ingin membantu Hamilton untuk kabur. Fortis pun kehilangan mereka berdua. Di tempat persembunyiannya, Will dan Hamilton beristirahat. Ketika keesokan harinya, Hamilton pun memutuskan untuk mentransfer semua waktunya ke Will dan menyisakan untuk waktunya hanya 5 menit. Setelah sadar, Will melihat waktu di tangannya sudah berubah menjadi 116 tahun dan dia menemukan catatan "Don't waste my time" yang artinya jangan sia-siakan waktuku. Will berusaha mengejar Hamilton, namun sayang Hamilton sudah terjun dikarenakan sisa waktu yang ia miliki sudah habis. Dengan jumlah waktu yang ia miliki, dia pun menemui sahabatnya yaitu Borel, dan Will memberikan 10 tahun waktunya kepada sahabatnya. Dan malam pun tiba ketika ibunya Will pulang, ia terkejut melihat harga untuk naik bis sudah naik.
Ia pun takut tidak dapat bertahan hidup karena waktu yang ia miliki tidak cukup. Ibunya Will melihat ke penumpang dan berharap ada yang membantunya, namun tidak ada yang ingin membantunya, karena mungkin bagi mereka waktu itu sangatlah berharga. Ibu Will memutuskan turun dari bis untuk mencari pertolongan, namun tidak ada satu orang pun yang ingin membantunya. Sementara di ujung jalan, Will sudah menunggu ibunya. Namun Will terkejut karena ibunya tidak ada di bis tersebut dan dia pun memutuskan untuk lari menemui ibunya. Di tengah adegan yang menegangkan ini, kita bisa lihat perjuangan mereka berdua untuk saling bertemu dan memberikan sedikit waktunya ke ibunya. Namun sangat disayangkan, waktu yang dimiliki ibunya Will tidak cukup dan ibunya pun meninggal. Keesokan harinya, jasad Hamilton ditemukan oleh para penjaga waktu. Dan ini adalah Raymond. Dia adalah polisi penjaga waktu yang memiliki banyak peran sampai akhir film nih guys. Di samping itu, Will melakukan rencananya untuk memasuki New Greenwich dengan melewati beberapa zona yang harus membayar waktu 1 bulan, 2 bulan, hingga yang paling besar adalah 1 tahun. Di sini Will menyaksikan perbedaan yang sangat jauh antara kota kelahirannya dengan kota New Greenwich, yang mana para orang kaya memiliki pengawalnya masing-masing. Tentunya untuk menjaga agar waktu yang mereka miliki tidak dicuri. Di situ pun Will malah tidak sengaja kebawa kebiasaannya untuk berlari cepat karena waktu mereka yang tidak banyak. Setelah ia sadar bahwa ternyata ia memiliki waktu yang sangat banyak, dia pun mencoba untuk berjalan lambat untuk menyesuaikan diri di kota itu. Di situ pun pertama kalinya ia bertemu dengan Sylvia. Setelah itu, Will pun memesan kamar yang sangat mahal, yaitu Royal Suite. Kita kembali di mana scene para penjaga waktu memantau dari CCTV kejadian dan menyadari bahwa Will telah memasuki New Greenwich. Mereka pun bergegas untuk mengejar Will. Setelah Will terbangun dari istirahatnya, seperti biasa mereka yang dulunya miskin selalu melihat jam atau waktu di tangannya ketika bangun tidur karena takut waktu mereka sudah habis. Tapi sekarang Will memiliki waktu yang sangat banyak nih guys, jadi ya slow aja dah, tidur lagi mendingan. Ketika Will sarapan, terlihat dari kejauhan ada Sylvia yang sedang memperhatikannya. Sylvia pun curiga mungkin Will bukan berasal dari New Greenwich karena melihat sifatnya yang selalu terburu-buru dan tidak memiliki seorang pengawal. Pelayan restoran itu pun mengingatkan bahwa Will terlalu terburu-buru dan terlalu cepat. Malam pun tiba. Di saat Will memasuki kasino, dia pun dianggap remeh sama satpam penjaga kasino karena penampilannya yang biasa saja. Setelah mengetahui ternyata Will memiliki waktu yang sangat banyak, satpam itu pun membantu mengantarkan Will ke permainan poker sesuai permintaannya Will. Saat Will di meja poker, ia pun bertemu dengan seorang laki-laki kaya yang ternyata dia itu babanya Sylvia. Lalu Will ditantang untuk taruhan bertahun-tahun waktu yang ia miliki di tangannya. Di detik-detik terakhir sebelum permainan poker berakhir, Sylvia pun merasa cemas karena sisa waktu yang dimiliki Will tinggal 20 detik. Dan ternyata dia menang poker nih guys, dan mendapatkan taruhan 1100 tahun yang ada di meja poker tersebut. Dan Sylvia pun tertarik sama Will karena sangat pintar memainkan poker. Dia pun membujuk ayahnya untuk mengundang Will ke pestanya.
Dengan waktu yang Will miliki, dia pun membeli mobil seharga 65 tahun waktu dan menggunakannya untuk pergi ke acara pestanya keluarga Sylvia. Dan Will pun diperkenalkan oleh ayahnya Sylvia kepada mertua, istri, dan anaknya yang dilihat dari sisi manapun mereka terlihat sangat muda. Will pun lalu berdansa dengan Sylvia yang mengundang perhatian babanya Sylvia. Emak dan babanya sedikit khawatir kepada Sylvia karena Will adalah orang yang baru ia kenal. Lalu mereka berdua keluar untuk melihat laut. Dikarenakan Will tinggalnya di kampung dan belum pernah melihat laut, ia pun langsung membuka bajunya dan mengajak Sylvia untuk berenang. Tidak lama kemudian ternyata polisi penjaga waktu datang dan berusaha untuk menangkap Will. Raymond, si polisi waktu, menerangkan kepada ayahnya Sylvia bahwa Will telah mencuri waktu dari Hamilton. Di saat Will ditangkap, waktu yang dimiliki Will sebanyak 1100 tahun disita oleh polisi penjaga waktu. Dan Will yang tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi ketika waktu yang ia miliki diambil paksa oleh polisi penjaga waktu, ia pun berniat untuk menyandra Sylvia dan membawanya kabur. Sebenarnya dia nggak benar-benar ingin menyandra Sylvia nih guys, apalagi menyakitinya, karena menurut dia wanita itu nggak pantas untuk disakiti, tetapi untuk dinikmati guys. Hai, udah, kita lanjutin lagi ceritanya. Keesokan harinya ketika mobil Will melintas dan dia lagi memperhatikan CCTV, ternyata ada ranjau di jalan yang ditaruh sama Fortis dan mobil yang ia kendarai terguling sampai ke selokan. Tapi lebar juga selokannya ya, kalau di sono mah. Ketika tersadar ternyata waktu yang ada di tangan mereka sudah dicuri sama kelompokannya si Fortis dan disisakan hanya 1 jam saja. Dan mereka berdua pun berlari menuju ke rumah sahabatnya Will, yaitu Borel, berharap bisa meminjam waktu yang dulu diberikan sama Will. Tetapi istrinya Borel mengatakan bahwa Borel telah meninggal. Setelah mengetahui Borel sudah meninggal, mereka berdua pun berlari menuju toko pegadaian untuk menjual berlian yang dimiliki Sylvia, agar bisa mendapatkan waktu untuk hidup. Lalu mereka berdua menuju ke telepon umum untuk menelepon ayahnya Sylvia dan meminta tebusan berupa waktu. Ia meminta tebusan 1000 tahun, akan tetapi permintaannya tidak dikabulkan oleh penjaga waktu yang sudah berada di rumahnya si Sylvia. Di malam hari, Will mengajak Sylvia untuk istirahat di rumahnya Will. Di sana, Sylvia memakai baju mendiang ibunya Will. Di situ pula Will bercerita tentang ayah dan ibunya kepada Sylvia. Di pagi hari, Sylvia didampingi Will untuk menelepon ayahnya untuk menyampaikan kekecewaannya kepada ayahnya karena tidak mau memberikan tebusan dan apakah Sylvia tidak berharga di mata ayahnya itu. Di saat Sylvia menelepon ayahnya, ternyata di belakang Will sudah kedatangan Raymond, si polisi penjaga waktu yang ingin menembak Will. Tapi untungnya Sylvia melihat Raymond nih guys, dan ia langsung menembak si polisi penjaga waktu, yaitu Raymond, sampai terjatuh. Ketika Raymond terjatuh, Will pun mengambil waktu yang ada di tangan Raymond dan menyisakannya beberapa jam. Lah, ngapa kagak diambil semuanya aja sih? Tuh kan Sylvia aja bilang, kenapa nggak dibiarkan mati aja tuh polisi? Bikin kita susah aja. Tuh, kata si Sylvia. Gimana sih lu, Will? Merasa tidak ada cara lain lagi, Sylvia pun memutuskan untuk merampok bank milik ayahnya yang bersama Will. Dengan menggunakan truk,
Will dan Sylvia langsung menerobos bank tersebut dan langsung merampas atau mengambil kapsul waktu yang ada di bank. Sylvia pun mengatakan kepada orang-orang di situ untuk mengambil kapsul waktu sepuasnya. So, help yourselves. Come on, help. Take it here. Come on, help yourselves. Take it. Take the time. It's free. Di sisi lain, ayahnya Sylvia yang sedang menonton berita di TV tentang putrinya yang merampok bank milik ayahnya sendiri, dan dia pun sangat kecewa sama putrinya. Di malam hari, Will dan Sylvia menyewa hotel untuk menginap dan berolahraga di ranjang. Tetapi ketika mereka berdua sedang asik olahraga, Will pun punya firasat bahwa mereka berdua tidak aman. Ternyata mereka sedang diikuti oleh polisi penjaga waktu. Lalu mereka berdua kabur lompat dari jendela. Keesokan harinya, Will dan Sylvia menyewa hotel. Kan tetapi tidak hanya satu kamar aja nih guys, tapi semua kamar dia pesan alias sewa satu gedung. Will pun melihat keluar, ternyata wajah Will dan Sylvia terpasang di papan iklan. Ayahnya Sylvia dan polisi penjaga waktu memberikan hadiah 10 tahun waktu bagi siapa yang bisa menangkapnya. Karena itu Sylvia merasa tersinggung karena dia merasa berharga hanya 10 tahun waktu saja dan dia menganggap ayahnya adalah orang yang serakah. Ketika Will dan Sylvia sedang bersantai di sofa, tiba-tiba kelompokannya si Fortis memaksa untuk masuk ke kamar Will dan Sylvia. Di sana ia seolah menyandra Sylvia dan mengajak Will untuk adu panco. Seperti scene-scene sebelumnya, ketika seseorang adu panco, waktu yang ada di tangan akan berpindah-pindah antara tangan satu ke tangan yang lainnya. Di saat mereka mulai bertanding, Will membuat Fortis seolah-olah menang darinya dan membiarkan waktunya si Will berkurang. Ketika Fortis terfokus ke jam atau waktunya Will pun memutar balik tangannya untuk mengambil kembali waktu yang ada di tangan Fortis sampai habis dan mati. Begitu juga dengan anak buahnya Fortis pun ditembak oleh Will. Di saat pelariannya, Will dan Sylvia melihat bahwa pajak sudah naik. Lalu sia-sialah perjuangan mereka ketika mereka merampas kapsul waktu di bank dan menyebarkannya ke masyarakat. Bahwasannya percuma saja masyarakat mempunyai banyak waktu, tapi pajak naik sangat tinggi. Sylvia pun punya ide dan mengajak Will untuk menyerah ke ayahnya Sylvia untuk mencuri 1 miliar kapsul waktu yang dimiliki ayahnya. Dengan mencuri 1 miliar kapsul waktu, maka itu cukup untuk menghancurkan seluruh sistem. Karena 1 miliar waktu bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat dan simpanan ayahnya jadi hilang. Well, it's not my birthday. You started your birthday. Try 12 to 18. Darwin's birthday. Survival of the fittest. Setelah mengambil kapsul tersebut, Sylvia mengutarakan kekecewaannya terhadap ayahnya dan mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia hidup untuk selamanya. Kekacauan semakin terlihat ketika di ruang kendali Raymond menyadari ada waktu 1 miliar yang keluar dari berangkas. Dari sanalah kejar-mengejar terjadi lagi. Raymond memerintahkan untuk melakukan penembakan kepada Will dan Sylvia. Meskipun itu melanggar hukum. Walau mereka telah ditembak beberapa kali oleh pasukannya Raymond, Will dan Sylvia pun masih saja tetap bisa kabur. Ya, namanya juga pemeran utama. Setelah sampai, Will pun memberikan kapsul waktu tersebut kepada gadis kecil untuk diberikan kepada yang lain. Dan Raymond pun datang. Di saat semua orang berebut untuk mendapatkan waktu gratis, Will dan Sylvia memanfaatkan untuk kabur dan membuat Raymond sulit menemukan mereka. Setelah kejar-kejaran, lalu Raymond berhasil menghentikan Will dan Sylvia. Mereka pun berbincang-bincang agar lama untuk mengalihkan Raymond dan membuat Raymond lupa bahwa waktunya tinggal beberapa detik dan
Metong. Tapi masalah tidak cuma di situ saja nih guys. Ternyata Will dan Sylvia memiliki sedikit waktu yang tersisa. Tetapi mereka melihat mobil yang dibawa oleh Raymond, di mana mobilnya bisa mengambil jatah waktu dan mereka berdua pun berlari menuju mobilnya Raymond. Setelah sampai, Will mengambil waktu secukupnya dan berlari menuju Sylvia untuk memberikan waktu ke Sylvia. Mungkin Will tidak ingin mengulangi kesalahan yang kedua kalinya seperti kehilangan ibunya. Dan Will pun bisa menyelamatkan Sylvia. Lalu tersebarlah berita penyebaran waktu yang sangat kacau balau karena tersebarnya 1 miliar tahun waktu ke masyarakat, termasuk masyarakat kelas bawah. Dan oleh karena itulah tidak bisa ditentukan siapa pelaku utamanya, karena mereka semua mendapatkan jatah bagiannya masing-masing. Bahkan mereka berbondong-bondong menggunakan tahun-tahun yang mereka miliki untuk mengungsi ke New Greenwich untuk mendapatkan kesetaraan hidup. Berikutnya diperlihatkan bahwa Sylvia dan Will menjadi buronan. Pada akhirnya Sylvia dan Will menjadi pasangan yang berniat untuk merampok bank yang lebih besar lagi, yang mungkin juga akan menggunakan waktu yang mereka rampok untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.